Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai permainan tradisional dengan subtema 2, permainan tradisional, pembelajaran 1. Di kelas 3 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu yang pertama, dengan membaca teks laporan mengenai permainan tradisional Indonesia, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang permainan tradisional Indonesia secara lisan dengan percaya diri. Kedua, dengan menjawab pertanyaan teks laporan mengenai permainan tradisional di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi isi teks laporan secara lisan dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar karya seni tradisional, siswa dapat mengidentifikasi karya seni tradisional dengan tepat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki beragam permainan tradisional yang menarik. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Ingatkah kamu tentang permainan engrang, ular naga, atau gobak sodor? Permainan itu hanya sebagian dari permainan tradisional yang ada di Indonesia. Tentu saja setiap anak menyukai aktivitas bermain, karena permainan anak sangat banyak ragamnya. Ada permainan tradisional, dan ada juga permainan modern. Permainan tradisional adalah permainan yang khas. Setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Dan ada jenis permainan tradisional yang cara bermainnya sama, namun namanya berbeda, tergantung dari daerahnya masing-masing. Salah satu contoh, yaitu permainan engklek. Permainan ini disebut engklek di daerah Jawa, namun di daerah Betawi disebut tapak gunung. Nah, sekarang, dapatkah kamu menyebutkan permainan tradisional di daerahmu? Hampir semua permainan tradisional dimainkan secara berkelompok. Selain mengajarkan kebersamaan, permainan tradisional juga melatihmu bertoleransi, berinteraksi sosial, dan bekerja sama. Ada permainan tradisional yang dimainkan dengan menggunakan alat, dan ada juga yang tidak. Contoh permainan yang menggunakan alat adalah congkak, enggrang, permainan kelereng, dan lompat tali. Permainan congkak menggunakan papan kayu berlubang dan biji-bijian. Enggrang menggunakan bambu, kelereng menggunakan biji kelereng, lompat tali menggunakan tali yang terbuat dari karet, dan masih banyak lagi. Sedangkan permainan yang tidak menggunakan alat diantaranya engklek, galah, dan masih banyak lagi. Permainan tradisional seperti enggrang dan galasin mengharuskan kamu untuk bergerak sehingga berkeringat. Aktivitas yang membuat badan kita berkeringat membuat badan kita sehat. Keringat tersebut dapat diseka dengan sapu tangan atau tisu. Nah, maka dari itu, ayo berkarya. Dengan memanfaatkan barang bekas, kita dapat membuat kotak tisu. Tapi kita memerlukan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat tempat tisu tersebut, yaitu antara lain kardus bekas sepatu, koran atau majalah bekas, lem, gunting, dan penggaris. Dengan langkah-langkah cara membuatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buatlah lubang di tengah kotak sepatu. Kemudian, siapkan koran atau majalah berwarna, gunting berbentuk persegi atau segitiga.
Selanjutnya, satu persatu tempelkan potongan kertas ini pada kardus hingga menutupi seluruh bagiannya. Terakhir, setelah seluruh bagian kardus ditutupi, maka selesailah pembuatan tempat tisu gulung kita. Mudah dan cepat, bukan? Setelah mempraktikkan karya fungsi pakai, kita menggunakan potongan kertas berbentuk persegi dan segitiga untuk melapisi kotak tisu pada kegiatan sebelumnya. Persegi dan segitiga merupakan contoh bangun datar. Setiap bangun datar memiliki sisi yaitu garis pembentuknya, serta titik sudut yaitu pertemuan dua buah sisi. Nah, setelah itu perhatikan gambar berikut dan sebutkan apa saja jenis bangun datar yang terdapat di dalamnya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dapat mengetahui permainan anak yang sangat banyak ragamnya, yaitu ada permainan tradisional dan ada yang modern. Permainan tradisional atau permainan yang khas dimainkan secara kelompok yang dapat mengajarkan saling bertoleransi, berinteraksi sosial, dan bekerja sama. Beberapa contoh diantaranya seperti congklak, engklek, enggrang, lompat tali, dan masih banyak lagi. Kemudian dapat membuat karya fungsi pakai, yaitu membuat tisu gulung dengan memanfaatkan barang bekas seperti kardus bekas sepatu dan koran. Kemudian, kita dapat mengetahui dan menyebutkan unsur-unsur bangun datar di sekitar kita. Pembelajaran pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.